iblis yang sekarang dibeli oleh Kurohige ini ya, emang udah memiliki masa lalu yang kelam sejak dulu. Dan udah diciptakan seakan-akan dipersiapkan untuk villain ke depannya. Sun Farewell Strawet. Dahulu, ketika para pelaut pergi ke tempat yang belum mereka pernah jelajahi dan petakan sebelumnya, mereka bakalan melambaikan tangan ke keluarga yang mereka tinggalkan. Karena hal itu mungkin aja menjadi pertemuan terakhir secara medan yang mereka jalani tidak diketahui. Secara perlahan, saat kapal berlayar semakin jauh dan pulau asal mereka menjadi semakin kecil menghilang ke cakrawala. Yang tersisa hanyalah gambar matahari besar di cakrawala nan jauh di sana, membimbing para pelaut ke tempat yang gak mereka ketahui dengan sinar mentari yang cerah. Nah, beberapa tahun kemudian, menjelang akhir dari perang kuno di masa lalu, saat itu Daenerys dan teman-teman yang berlayar menjauh dari tanah kelahiran mereka, yang di saat itu telah terbagi menjadi beberapa bagian. Daenerys di satu momen berkata sambil menunjuk ke arah matahari, "Lihatlah matahari terbenam malam ini. Saat matahari terbit lagi, dari laut inilah saatnya semua dari kita akan kembali bersama lagi. Entah itu keluarga, teman, makanan diiringi oleh gelak tawa dan minuman." Dia pun kembali melanjutkan perkataannya. "Bukankah matahari di ujung permukaan laut itu terlihat seperti topi jerami yang saya pegang ini?" Dan sejak itulah, topi jerami menjadi lambang dari datangnya Fajar. Dan saat Fajar akan kembali datang lagi, mimpi lama yang telah ada sejak dulu perlahan-lahan akan menjadi kenyataan. Next, kita masuk ke cerita bagaimana sang Raja Bajak Laut Goldie Roger dan hubungannya dengan Pulau Lovedale. Karena seperti yang kita ketahui sejauh ini ya, Goldie Roger bersama krunya doanglah yang pernah mendatangi tempat tersebut. Dan di sini dikatakan oleh Goldie Roger kalau Pulau Lovedale masih menjadi salah satu bagian pulau yang tersisa dari kerajaan kuno yang megah dulunya. Di tempat itu apa yang Roger temukan gak lain dari bagaimana lahirnya peradaban di sana, lalu orang-orang yang tinggal di sana, sampai ke perjuangan yang mereka hadapi dan penemuan teknologi baru hingga puncaknya jatuhnya peradaban mereka. Ya, semua itu menurut Goldie Roger tersimpan dalam siput kuno yang mungkin mirip dengan Denden Musi, namun Goldie Roger menjelaskan kalau siput itu hanyalah robot. Jadi mungkin apa yang coba dijelasin sama Goldie Roger ini bentuk atau cara kerja dari siput tersebut mirip dengan Denden Musi yang entah cuma berbicara doang atau sambil ngasih video. Tapi yang jelas guys, emang sejak kita mengetahui kalau Roger dan krunya mengetahui segalanya tentang dunia ini, maka hanya ada beberapa cara untuk menyampaikan hal itu selama lebih dari beratus-ratus tahun lamanya. Makanya sebenarnya kalau teori yang paling sering kita dengar, mungkin rekaman itu bakal tersimpan dalam sebuah tone dial. Namun yang unik di sini Goldie Roger mengungkapkan kalau rekamannya malah bakal tersimpan dalam sebuah siput robot yang mana di beberapa chapter belakangan juga kita baru dikasih lihat bagaimana sebuah robot dari era Void Century masih bisa bergerak dan memang robotlah yang udah menjadi teknologi canggih sejak dulu. So, kalau tulisan ini emang udah dirancang lebih lama dan bahkan jauh sebelum Oda Sensei memperlihatkan robot kuno tersebut, maka teori buatan Goldie Roger ini semakin gila karena bisa menebak media yang akan kemungkinan besar digunakan oleh pihak dari Joy Boy untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dunia. Lanjut kita fokus lagi ke Roger dan krunya yang udah mengetahui sejarah dari isi rekaman itu guys. Pada akhirnya sesaat setelah rekaman itu berakhir dan Roger akan pergi, tiba-tiba aja rekaman itu kembali menyala dan ada sebuah pesan terakhir yang ternyata direkam oleh Daenerys. Dan Daenerys di sana berkata kalau dia akan berbicara tentang kisahnya selama dia berkelana dan bagaimana dia bertemu dengan teman-temannya. Daenerys juga membicarakan bagaimana takdir dan mimpilah yang akan terus menghubungkan orang-orang dari waktu ke waktu. Makanya selama ada orang mencari kebebasan dan selama ada orang masih diperbudak, maka akan selalu ada benda dan orang yang terhubung satu sama lain. And last, menuju akhir dari isi rekaman Daenerys itu guys, Roger mulai tertawa. Namun saat dia berlayar nantinya ya, Roger berkata kepada krunya kalau dia merasa sedikit menyesal karena dia gak bisa hidup di era dimana kebebasan adalah sesuatu yang normal, sehingga Roger pun berharap bisa hidup di era Joy Boy dan saling bertukar sake dengannya. And satu hal yang gak lupa dikatakan sama Daenerys juga ya, dia sempat menyinggung kalau nantinya bakal datang seorang anak laki-laki dari masa depan dan dia membawa topi jerami yang melambangkan datangnya Fajar. Anak lelaki ini akan menanggung beban dari semua orang selama 1000 tahun lamanya dan menyelamatkan semua orang dari mereka yang mewakili kebalikan dari kebebasan yang sebenarnya. Well, simpelnya kedatangan bocah laki-laki ini akan mendatangkan kembali kebebasan. Dan apa yang Daenerys katakan di sini tentunya berhubungan dengan bagaimana Luffy yang sempat datang ke masa lalu. Sehingga begitulah cara Daenerys bisa mengetahui bagaimana akan datang seorang anak yang membawa topi jerami di 1000 tahun ke depan. So, bukan karena mereka memiliki kekuatan untuk memprediksi, namun Goldie Roger lebih menyukai skenario di mana Luffy kembali ke masa lalu, dan itulah yang akan menjadi connecting dot dari bagaimana Joy Boy mengetahui kapan era kebebasan akan kembali.
Dan ini juga yang dipegang teguh oleh Kozuki Oden saat dia mengetahui dalam beberapa tahun ke depan Joy Boy baru akan datang, makanya dia bersikukuh untuk membuka negeri Wano Kuni. Well, berkat cerita dari Daenerys itulah Roger juga menyalakan tekad sekaligus membuka era bajak laut sesaat eksekusinya akan berlangsung. And last, apa yang dia bisa lakukan ialah mencoba mewarisi topi jeram yang katanya dianggap menjadi lambang Fajar akan kembali datang. Fun fact about Zilf. Kalau dari tadi Mr. K dikasih konten yang berat-berat terus, sedikit masuk ke informasi yang agak ringan tapi cukup menarik. Dimana ternyata ya ada sedikit masa lalu yang diceritakan oleh God Roger, dimana ya Zeff si kaki merah atau ayah angkat dari Sanji ternyata memiliki hubungan yang cukup dekat atau bisa dikatakan saudara dengan Queen si Wabah. Ya, God Roger sendiri mengklaim kalau ada kemungkinan sangat tinggi kalau kilas balik ini gak ditampilin di anime atau bahkan di manganya sendiri, namun ternyata keduanya adalah saudara. Cuman mereka menjadi asing karena sifat keduanya yang bertolak belakang. Apalagi Queen di sini diceritakan bisa menyerang wanita tanpa ada sedikit rasa ragu pada dirinya. But yang paling memegang peran besar dari bagaimana keduanya mulai berpisah ya, ialah saat kematian dari ibu mereka. Dan hal inilah yang menjadi awal mula dari alasan mengapa Zeff gak pernah memukul seorang wanita, dan value inilah yang diturunkan kepada seorang Sanji. The Promise and the End. Selanjutnya kita masuk lagi ke pembahasan pulau manusia ikan, hutan laut, janji Joy Boy, pohon hawa, dan akhir dari semua boy bliss. Ya, semua hal ini emang kayaknya saling berhubungan satu sama lainnya. Tapi yang pasti, 900 tahun yang lalu, sebelum kejatuhan dari kerajaan kuno dan datangnya banjir besar yang pernah dijelaskan oleh God Roger, hutan laut pada awalnya adalah hutan yang ada di permukaan pada 900 tahun yang lalu guys. Tapi akibat dari banjir besar yang tercipta, permukaan laut naik secara drastis dan menghabiskan seluruh daratan yang ada di hutan laut. Hingga kini, daratan itu dikenal sebagai Pulau Manusia Ikan. Sedangkan, janji Joy Boy yang ada kepada mereka ternyata bukan janji untuk membawa seluruh orang yang ada di Pulau Manusia Ikan naik ke 10.000 kaki di atas permukaan. Ya, sehingga mereka semua bisa langsung merasakan matahari. Melainkan janji Joy Boy ialah menghancurkan red line dan menurunkan permukaan air ke tingkat semula. Karena seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kalau hutan laut pada awalnya ada di daratan, makanya dengan menurunkan permukaan air, Pulau Manusia Ikan bisa langsung terkena matahari seperti dahulu kala. Cuman di saat itu Daenerys gak memiliki orang dan benda yang tepat untuk melakukannya, makanya Daenerys pun bisa dikatakan gagal untuk memenuhi janjinya. Sehingga hal itu tersimpan menjadi salah satu penyesalan terbesar milik Daenerys yang nantinya ia pun meminta maaf kepada Poseidon terdahulu atau Agassi di 800 tahun yang lalu. Di sisi lain guys, untuk pohon hawa atau The Tree of Eve pada awalnya tidak setinggi yang kita ketahui saat ini. Namun setelah selama berabad-abad terkubur di bawah laut, dan pohon ini punya tekad untuk gak mau mati. Ia terus-menerus mencoba mencari sinar matahari hingga pada akhirnya setelah beratus-ratus tahun pencarian akan sinar matahari, pohon hawa telah tumbuh begitu besar dan tinggi. Well, buat akhir dari Boy Bliss sendiri ya, sebenarnya entah hal ini banyak dipikirkan oleh kita semua atau enggak, akan tetapi di akhir cerita One Piece nantinya ya, menurut God Roger sendiri udah gak ada lagi kekuatan Boy Bliss. Hal ini ternyata berhubungan sama alasan yang kita ketahui tentang bagaimana pengguna Boy Bliss gak bisa berenang dan akan selalu tenggelam. Yang mana hingga saat ini kita semua mengetahui hal itu bisa terjadi karena lautan yang menjadi the mother of nature membenci mereka semua. Akan tetapi menurut God Roger ya, hal itu bukanlah alasan yang sesungguhnya, melainkan alasan aslinya karena kemunculan kerinduan abadi dari buah itu sendiri yang ingin kembali pada tanah asli mereka yang berada jauh di permukaan bawah laut. Ya, entah bagaimana memang nasib dari buah iblis itu sendiri guys, tapi melihat kalau bagaimana dulunya buah iblis emang gak ada dan buah iblis bisa terlahir karena harapan manusia meminta untuk sesuatu, bisa aja buah iblis perlahan menghilang karena di ujung cerita One Piece nanti kebebasan akan kembali dan raja yang memimpin di setiap kerajaannya bakalan bisa mendatangkan kemakmuran sehingga dunia One Piece akan kembali pada kejayaannya. Terus satu catatan menarik lain, di sini God Roger sendiri ternyata emang sengaja buat mengecualikan pembicaraan tentang kapal Noah. Makanya buat kalian yang mencari kenapa kapal Noah gak dibahas, padahal katanya udah dibuat sejak lama oleh suatu klan dan akan digunakan untuk pergi ke atas sana. Ya, God Roger menjelaskan kalau dia memasukkan pembahasan tentang kapal Noah, secara gak langsung dia pun akan menulis akhir dari seluruh cerita One Piece. Balik lagi ya, sedikit ke bagaimana buah iblis dikatakan akan menghilang pada akhir ceritanya. God Roger lanjut menjelaskan kalau hal itu akan dilakukan ternyata oleh Monkey D. Luffy sendiri, di mana Orbaca Sencho katanya akan mengembalikan semua kekuatan buah iblis ini kembali ke alam untuk selamanya. Dan hal itu akan Luffy lakukan setelah pertarungan terakhirnya dengan seorang Marshal the Teeth. Ya, di pertarungannya itu nanti kita dikasih lihat bagaimana awak kening dari Kurohige akan menyerang kekuatan buah iblis orang lain agar bisa digunakan olehnya sendiri.
Sayang kita gak dikasih tahu lebih lanjut bakal seperti apa kemampuan awakeningnya itu. Cuman di sini Gold Roger ngejelasin alasan bagaimana Kurohyugi bisa memakan lebih dari satu buah iblis. Ya dimana ternyata hal itu ada hubungannya dengan jantung Kurohyugi yang kata Gold Roger lebih dari satu. Bahkan setiap jantungnya pun memiliki sistem peredaran darahnya sendiri. So, setiap sistem tidak saling tercampur satu dengan yang lain. Akan tetapi yang lebih menarik entah bagaimana caranya, pertarungan antara Luffy dengan Titch ini nantinya bakal terjadi di negeri mimpi atau Dreamland, di mana akhir dari pertarungan itu akan menjadi tidur panjang bagi Kurohyugi untuk selamanya. Dreamland. Jadi keinget film Red malah. Lalu pertarungan antara kedua penyandang nama D ini juga pada akhirnya kita dikasih sedikit kisi-kisi oleh Gold Roger tentang apa sebenarnya Will of D itu. Pokoknya menurut Gold Roger simpelnya D itu bukanlah huruf D seperti yang biasa kita pikirkan. D di sana merupakan sebuah simbol yang udah beberapa kali diperlihatkan baik di anime ataupun manganya. Sedangkan tanda titik, menurut Gold Roger sendiri, jika kita kepikiran hal itu sebuah kata dalam bahasa Inggris ya, maka masukkan 4 huruf di situ. Ya, masih agak membingungkan memang clue yang diberikan oleh Gold Roger di sini, tapi kalau tanda titik atau yang berarti endpoint pada bahasa Inggris, mungkin aja hal itu menjadi satu tanda akhir dari sebuah simbol yang nantinya dilambangkan oleh huruf D. Well, apakah huruf D itu mewakili gambar setengah matahari yang mana mirip dengan topi jerami yang sempat disinggung oleh Dares menurut Gold Roger? Lalu kalau emang iya, maka seperti penjelasan di awal tadi, kalau itu adalah simbol dari terbitnya sebuah fajar yang berarti hari baru telah tiba. Sehingga kebebasan atau kejayaan lama yang telah dinanti-nanti akhirnya bisa kembali, dan perjuangan untuk bisa memiliki peradaban yang seperti itu pada akhirnya menemui endpoint yang layaknya titik pada huruf D. Sedikit keluar dari topik dulu guys, Gold Roger juga sempat menyinggung tentang salah satu bahan dari pembuatan buah iblis Smile, yang mana menurutnya ya, salah satu bahannya adalah Laughing Mushroom atau jamur tertawa yang pernah juga kita lihat dimakan oleh Luffy saat tiba di Pulau Wanita. Ya, melihat dampak dari orang-orang yang sempat memakan buah iblis Smile dan gagal mendapatkan kekuatannya, gak heran kalau jamur itu menjadi salah satu bahan kandungan. Karena dampak tertawa yang menjadi satu-satunya emosi tersisa, harusnya ikut membantu menjelaskan hal itu. Next, kita lanjut lagi ke pembahasan yang sempat disinggung waktu Roger sampai ke Pulau Laftel, di mana kita awalnya cuma sampai ke informasi adanya sebuah den musi robot yang menceritakan segalanya tentang sejarah dunia. Di sini guys, kita dikasih informasi lebih lanjut, di mana yang bisa berperan penting dalam melakukan hal itu gak lain adalah kemampuan milik Kuma, yaitu kemampuan yang tertanam pada buah iblis Nikyu Nikunomi. Ya, karena kenangan dari masa lalu yang kuno itu ternyata dapat dibekukan dan dimasukkan paksa ke objek atau benda lain. Sehingga bahkan ketika pengguna dari kekuatan Nikyu Nikunomi sebelumnya telah meninggal, namun hasil dari kekuatannya gak menghilang, dan begitulah caranya Dairas bisa menyimpan semua yang ingin diceritakan ke era baru. So, inilah mengapa Oden pada jurnalnya sempat mengatakan bahwa di hari itu pada akhirnya kami menemukan segalanya. Lanjut, sekarang kita masuk ke tribut untuk seorang Akagami no Shanks di akhir perpisahannya. Dimana guys, nantinya di salah satu panel sebelum akhirnya momen dari Akagami no Shanks berakhir, ada satu kata-kata terakhir yang dia ucapin. Luffy, di negeri mimpi, kau tahu? Tempat antara tidur dan terbangun, tempat di mana kau mengingat semua yang kau impikan dan orang-orang yang kau cintai. Disitulah kami akan selalu mengingatmu, disitulah kami akan selalu menunggu. Dan jika itu kau, aku tahu itu mungkin, mimpi pasti akan terwujud. Sambil mengembalikan topi jerami ke Luffy, senyum cerah di wajah seorang Akagami no Shanks terukir, tangannya terjatuh karena sudah tak ada lagi suara nafas terdengar. Lalu ada satu alasan mengapa pada akhirnya topi jerami kembali ke tangan Aor Bakasenjo. Karena menurut Gold Roger sendiri ya, akan tiba satu hari di mana kedua topi jerami tersebut bisa bertemu. Ya, maksud dari kedua topi jerami itu pasti udah bisa kalian tebak sendiri guys. Dimana topi jerami lainnya ialah topi jerami yang pernah terlihat di Marijiwa sana. Nah, berkat pertemuannya dengan Luffy, menurut Gold Roger, hal itulah yang menginspirasi Joy Boy untuk ikut membawa topi jerami sejak 900 tahun yang lalu. Dan jika nantinya kita menggabungkan kedua topi jerami itu menjadi satu, maka kita akan mendapatkan lingkaran penuh dengan garis yang memotong. Hal itulah yang akan menjadi simbolis, atau dalam arti lain, ketika topi jerami yang saat ini dipegang Luffy melambangkan bagian separuh dari dunia, maka topi jerami lain yang berada di Marijiwa atau dimiliki oleh pemilik buah iblis Nika sebelumnya juga mewakili separuh dunia lain. Lalu ketika hari dari kedua topi jerami itu bertemu satu sama lainnya, maka hal itu akan melambangkan dunia yang lengkap, karena dunia bisa bersatu dan semua kebebasan yang telah terampas akhirnya bisa berakhir.
Ada sedikit fun fact juga tentang bagaimana jembatan Tackwell Wolf dibangun. Yang mana kalau menurut God Roger sendiri, hal ini ada hubungannya dengan air bah besar yang datang berkat penggunaan dari senjata kuno Uranus di masa lalu. Makanya orang-orang mulai mencoba menyeberang menggunakan jembatan. Dan ide pembuatan jembatan Tackwell Wolf dimulai. Akan tetapi walau sudah 700 tahun lamanya, percobaan pembangunan jembatan untuk menghubungkan ujung satu ke ujung lain ini tidak pernah tercapai. Ya, karena hal ini dikarenakan ketinggian air yang terus meningkat dan dunia yang terus termanipulasi. Makanya sampai kapanpun jembatan itu tidak akan pernah saling bertemu. Selain hal itu juga ada sedikit informasi tentang bagaimana Profesor Clover pada akhirnya mengetahui dunia di One Piece itu berbentuk bulat. Padahal sebelumnya para astronom di sana menjelaskan kalau dunia One Piece itu datar. Namun berkat pantulan bumi yang terlihat bulat ketika direfleksikan oleh bulan, barulah dari situ ya Profesor Clover sadar kalau selama ini dunia yang mereka tinggali berbentuk bulat. Oke, informasi tadi jadi akhir dari 50 part yang disajikan oleh God Roger. Dan saat Mr. rekaman ini ternyata udah update lagi sampai 70 part. Nambah kerjaan aja tuh orang. Ya, terlepas dari benar atau salahnya teori yang dibuat oleh fans One Piece ini, apa yang telah dia sajin ya sangatlah berbeda dengan potongan-potongan teori pada umumnya. Karena entah bagaimana caranya dia bisa menemukan sambungan dari semua misteri yang ada selama ini dan pada akhirnya menghubungkan itu semua untuk menarik satu garis dan melihat bagaimana sebuah kejadian-kejadian bisa terjadi di dunia One Piece. Istirahat dulu ya, part 7-nya nyusul. Maybe next week deh. See ya.